Kata Nabi Ibrahim nih, kata Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim pesan kepada umat Muhammad, pesan ya kepada umat. Surga itu tanahnya sangat subur. Surga tanahnya sangat subur. Cuma kaplingan doang. Nggak ada apa-apa. Kaplingan ada bangunan nggak? Kapling nggak ada. Nah, kata Nabi Ibrahim, tanamkanlah pohon-pohon surga selama di dunia. Bagaimana cara nanamnya? Bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tasbih itulah yang nanti akan menjadi tumbuhan surga. Nah, kita nanti masuk, kita kalau di surga itu kaplingnya kan luar biasa, kalau di surga, ya luar biasa. Kita bahas dulu surga yang paling itu seperti apa. Itu salah satu fadilah kita baca tasbih. Nah, sabbihis marabika maksudnya adalah kita harus memurnikan Allah dari hal-hal yang tidak pantas disematkan ke Allah, ya. Kita mensucikan dia. Kadang-kadang kan kita punya prasangka buruk, Pak. Kita suka sujud nggak? Amal sujud. Ya tidak. Bin Ahmad itu bin Allah lagi kesal buat. Apa? Kira-kira besok bagaimana? Jangan-jangan begini ya, begini. Nah itu kita sujud. Sujud. Makanya kalau para ahli hikmah itu, kalau para ulama-ulama orang soleh, apalagi kalau orang sudah orang tingkat tinggi, dia bilang begini: untuk menghina Allah itu nggak perlu kita ngicip-ngicip Quran, nggak perlu kita maki-maki, nggak perlu. Ketika Anda merasa besok dapat makan, itu sudah kafir, sudah menghina Allah. Ketika Bapak besok merasa dapat rezeki, itu sudah menghina. Besok gua gimana? Kalau gua kerjain di sini bagaimana? Anak bini gua makan apa? Emang udah ngasih rezeki? Bukan. Ada lu malah nggak bisa rezeki mana? Ketika kita merasa besok mendapat rezeki, kita sudah kafir. Kenapa? Karena Allah itu Ar-Razzaq. Allah Maha Pemberi rezeki. Begitu kita merasa besok mendapat rezeki, berarti kita sudah meragukan. Kita seujun sama. Jangan takut. Kalau berhijrah mah jangan takut. Kalau berbayar terjadi. Bapak kerja di sini, kerja di sini, apa begini. Nah, nanti juga makan apa kalau gitu? Nah itu tuh. Hati-hati. Kita pernah bahas dulu tuh. Salah satu pekerjaan, ada 3 ciri pekerjaan atau usaha yang Allah tidak ridha. Pernah kan kita bahas ya? Di antara ciri-ciri usaha pekerjaan yang Allah tidak ridha adalah apabila pekerjaannya, usahanya lebih menjauhkan dia kepada Allah. Itu ciri-ciri itu. Yang tadinya rajin ke musola udah nggak pernah ke musola, yang rajin sholat malas sholat, rajin puasa malas puasa. Kenapa? Sibuk kerja. Nah berarti kerja itu Allah dari. Kalau memang kita punya pekerjaan, kita punya usaha, ibadah kita malah makin jauh, malah makin tidak mau beribadah, berarti itu sudah ciri Allah nggak suka sama kita. Tapi gede Ustaz gajinya, penghasilannya gede. Iya, itu namanya nikmat yang berbalut apa? Azab yang berbalut, Allah kasih ya kan? Waktu johor, pas pencairan, gitu kan? Asar, SPK turun, kagak sholat lagi, terus begitu. Maghrib, karaokean kagak. Begitu aja. Dulu enggak begitu kasarnya. Nah, berarti ciri-ciri tuh kerjaannya Allah garis. Ya kalau benar ya. Mudah-mudahan kerja kita itu membawa apa? Keridhaan Allah. Emang kita cari apa sih gitu? Kita mencari apa? Ridho. Dan ridho itu hanya dipinta. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wa na'udzubika min sakhatika. Emang Bapak ngaji sini buat apa? Ngopi doang? Salah.
Kesini, wah pajak usaha, enak kopi sama kita. Dapat nggak kopi? Kopi dapat nggak? Dapat. Ridho Allah? Belum. Wah nggak enak kamu, kita kurang ngaji. Ketemu, rasa nggak enak hilang nggak? Ridho dapat? Belum tentu, bapak di sini ke depan itu juga. Jadi niatin pengen ridho. Kalau orang bijak bilang begini Pak, kalau Anda pinjam gelas, Anda dapat gelas. Tapi kalau Anda minta air, Anda akan dapatkan air dan coba. Pak Fitra, kopi dong. Mangam, ada? Sering. Kopi tadi, mangam tadi, saya udah kopi sama air dulu. Kan nggak begitu caranya. Ditaruh di gelas gitu kan, kopinya dapat, gelasnya tapi terus gelas dong, dikasih gelas doang, kasih gelas. Nih enak nih gelasnya pada kalau ada jadi kan gitu kan ya, lama banget prosesnya. Dikasih kopi itu, kalau dia enak banget ini ya, lama udah, kita minta kopi kelar kan, kelar urusan, betel-betel sih. Sekali lagi ya, minta gelas dapatnya. Minta air dapatnya air dan artinya apa? Anda kejar dunia dapat dunia, kejar akhirat dunia ya. Ya. Niat dari rumah ngaji pengen ridho Allah, alhamdulillah ridho dapat, pahala dapat, kopinya udah habis duluan. Kan gitu. Walaupun saya belum dibikinin. Nah, baik, kalau sini dulu, ada pertanyaan nggak? Hah? Cukup? Ya, kalau iya silakan. Tadi yang masalah makam Rasulullah di kamar, apakah itu ketika Rasulullah dimakamkan di kamar, dan Siti Aisyah tetap melaksanakan sholat di kamar juga? Karena ada beberapa statement yang bilang mengatakan apakah bisa disamakan dengan statement yang sekarang ada, tidak boleh sholat di pekuburan. Karena kalau melihat dari sejarahnya itu kan Rasulullah dimakamkan di kamarnya, dan apakah istrinya masih melaksanakan sholat di kamarnya yang di dalam kamar itu terdapat sebuah makam ibadah. Baik, masa sholat di kuburan sampai sekarang sebelum dapat dalilnya ketika Siti Aisyah itu Rasulullah menurunnya sholat bagaimana, gitu kan? Apakah di makam di samping makam, gitu kan? Bapak perlu pahami bahwa makam Rasulullah itu, ya makam itu di kamar. Nah, berkaitan dengan statement sekarang, kembali ke sekarang ya. Yang saya pahami gini, hadisnya begini. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan dan jangan kau jadikan kuburan sebagai rumah, gitu kan. Nah, salah satunya adalah jangan kau jadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat sujud, kan gitu. Nah, bagaimana dengan fenomena sekarang? Sekarang kita lihat banyak sekali masjid-masjid yang ada kuburannya, kan gitu. Satu perlu dipahami bahwa bolehkah kita menguburkan seseorang di masjid? Ini dulu nih, maka pokoknya bolehkah menguburkan seseorang di masjid? Ulama berpendapat mengatakan boleh selama masjid itu masjid pribadi, punya dia sendiri, tidak boleh kan? Ya, tetapi tetap harus di luar masjid, jangan di dalam, apalagi di depan pengimaman, itu nggak boleh. Baik lagi, yang boleh itu adalah kalau memang masjid pribadi itu masih dibolehkan, ya. Nah, kalau masjid jami, masjid umum, maka boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, fenomena sekarang. Dulu tuh Pak, antara makam Rasulullah dengan masjid sekarang terpisah. Rumah dengan masjid terpisah karena terjadi perluasan. Akhirnya sekarang rumah masuk dalam lingkungan. Sama beberapa masjid yang ada di Indonesia dulunya
itu masjid bisa sama kuburan. Terjadi perluasan akhirnya masjid itu apa? Kuburan ada di dalam masjid. Yang terpenting buat kita adalah kita jangan sholat di kuburan, kita sholatnya di masjid. Kalau memang di masjid itu ada kuburan, jangan niatin sholatnya di kuburan.